Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau sharing pengalaman saya menggunakan sebuah video capture yang modelnya kayak begini. Ini bukan Elgato, ini harganya murah. Seperti apa kualitasnya dan apakah benar-benar bisa dipakai atau berfungsi dengan baik? Mari kita mulai videonya. Oke, sebelum kita mulai ke pengetesannya, kita lihat dulu deh spesifikasi dari video capture ini. Ini ada dua, kebetulan kita punya dua. Yang satunya boxnya kayak begini. Yang box ini punyanya yang ini. Terus yang ini punyanya yang ini. Di boxnya ditulis ini ada spesifikasinya, ada 10 poin penting. Salah satunya adalah support input maksimal resolusinya di 4K. Terus untuk output maksimal resolusinya ada di 1080p. Dan ini banyak banget. Di sini untuk most software yang support kayak VLC, OBS, MCAP, ATCR. Kalau untuk Windows bisa di Windows dan Mac OS. Terus convert USB video and UFC standard. Ya pokoknya gitulah, banyak ini bahasa Inggrisnya. Saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris jadi kita lewatin ya. Kalau yang ini kosong melompong nggak ada. Oh ya lupa, di dalamnya tuh juga ada nih, di dalamnya juga ada buku panduan. Buku panduannya kayak gini. Ada bahasa Inggrisnya dan ada bahasa Cinanya. Ya, kita taruh aja. Kita bandingkan kualitas dari kedua buah ini. Kalau yang hitam ini, kamu bisa lihat di sini dia hanya support di HD video capture. Jadi otomatis hanya 7020 ya. 720. Dia hanya bisa merekam 720p. Kalau yang ini dia bisa merekam Full HD tadi ya, bisa Full HD dan maksimum untuk apa tadi? Maksimum untuk inputnya bisa 4K. Inputnya ya, bukan keluarannya. Nah, secara build quality-nya ini plastik dan untuk kabelnya ini keras dan agak sedikit kaku. Kalau yang ini dia bahannya besi, tuh materialnya bagus. Tapi dua-duanya sudah menggunakan USB Type A. Sekarang kita langsung aja ke OBS. Kita cek untuk performanya di laptop. Ini penting ya untuk kamu-kamu yang zaman sekarang tuh sering banyak banget di depan laptop untuk Zoominar mungkin. Kita coba dulu, oke. Colokin. Oh bentar. Selain itu kita butuh ini kabel HDMI to HDMI. Jadi tergantung kamu mau pakai HDMI yang berapa. Ini untuk yang full HDMI-nya dan ini adalah micro HDMI ke kamera saya. Oke. Ini kita colokin. Ya, colokin ke sini. Sudah. Sekarang langsung kita colokin ke USB di laptop. Ya. Udah. Ini untuk HDMI. Oke, sekarang saya mau pindah ke OBS. Oke, ini sekarang udah tersambung. Kalau misalnya belum kedetek di OBS-nya, jadi kita settingnya di sini, kayak kamu nyeting kamera biasa. Kita klik 2 kali di kamera, terus muncul kayak begini. Ini kita pilih di device-nya itu, kita pilih yang USB video. Nah, kalau mau muncul dari kamera kita, jadi nanti kamera kita ini sebagai webcamnya. Kalau ini integrated kamera tuh kamera bawaan dari laptopnya. Oke, ini udah USB. Terus di sini saya settingnya, oke, ini miring-miring ya. Settingnya hasilnya di mana nih? Settingnya default semua, biar enak lah bawaan kamera aja. Oke. Kalau kita pencet rekam ya di kamera, berarti perekamannya itu di kamera, direkam di memory card dari kamera kita. Kita cek kayak gini ya, tuh warnanya gerak, jadi laptopnya sebagai monitor. Nah ya kayak gitu, kita stop.
Beda halnya kalau misalnya ini kayak gini ya. Kita pencet misalnya start record di sini. Start record ya. Lalu kemudian ini sudah merekam. Kita gerakin kameranya. Nah, gerakin kamera, ya, kamera digerakin. Tuh, dia jalan. Merekamnya menggunakan aplikasi OBS. Jadi filenya disimpan di laptop, direkam menggunakan software OBS itu sendiri. Kalau kita pencetnya langsung recordnya di kamera, dia disimpannya di kamera kita. Hanya laptopnya sebagai monitor dari kamera kita. Kalau kayak gini udah tersambung nih, kita udah sedang dalam posisi merekam, LCD kita itu mati dan nggak bisa diapa-apain. Jadi semuanya tuh kita hanya bisa lihat di layar dari PC kita atau laptop kita. Sama juga kayak tadi, kalau direkam, kita pencet ngerekamnya di sini juga nggak bisa kelihatan di monitor dari, bukan di layar dari kamera, hanya bisa kelihatan di layar dari laptopnya. Kita stop yang untuk perekaman OBS-nya. Sekarang kita coba kembali nih, saya tekan ini tombol recordnya di sini. Tombol ini Fn, tapi saya sudah kostum recordnya di sini, dan untuk bawaannya kan di sini ya recordnya ya. Kita tekan ini sama-sama boleh karena sudah saya setting. Kita tekan ya, 1 2 3 ya. Nah, ini ada tulisan record ya, itu artinya merekamnya di body kamera, di badan kameranya kita. Jadi memori internal, memori cardnya itu yang jadi memori dari perekaman kita, merekamnya dari kamera ya. Ini kita fungsikan PC sebagai monitor dari kamera kita, kayak gitu. Sekarang kita stop, kita rekamnya dari OBS ya. Oke, ini udah mulai nge-record. Misalnya kayak gini nih. Nih, ya. Ini kerekam nih sama OBS-nya nih. Nah, ini juga kerekam sama OBS-nya. Ya. Ya kayak gitulah. Sekarang kita tes delay. Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di IO ID. Di video kali ini saya sedang mencoba atau mengetes sebuah alat yang namanya HDMI Video Capture. Oke, sekarang kita merekam menggunakan aplikasi OBS dengan input untuk kameranya mengambil dari USB, di mana dari situ saya menggunakan kamera Canon EOS M6 yang kita sambungkan dengan kabel HDMI ke laptop, ditambahin HDMI Video Capture. Jadi kualitasnya seperti ini, kamu bisa lihat. Dan untuk warna serta tone-nya tadi saya setting sedikit, dan untuk settingan di kameranya seperti ini. Ya, ini settingan kameranya seperti ini. Kamu bisa lihat. Ya, saya menggunakan manual. Oke. Kita kembali lagi. Saya pakai manual fokus. Kenapa? Karena kalau nggak pakai manual fokus, kita pakai autofocus, nanti di sekeliling muka itu ada kayak kotak-kotak kayak gini. Oke, ini sekarang autofocus. Kamu bisa lihat muka saya ada kotak-kotaknya. Jadi itulah alasan kenapa saya menggunakan manual fokus, dan kita ganti lagi. Oh, fokusnya hilang. Bentar, saya setting fokusnya dulu. Nah, oke, kayaknya fokusnya udah kembali bagus. Dan gimana menurut kamu? Apakah ada delay antara suara saya dengan videonya? Ngomong-ngomong suara, kita merekam suaranya menggunakan laptop Lenovo Slim 3, jadi audionya diambil dari situ. Ini laptopnya jaraknya sekitar selengan saya ke sana, ya. Kalau suaranya nggak bagus, mohon maaf, ya. Kita nggak bisa ngambil audio dari kameranya, harus pakai USB interface lagi, atau audio, apa namanya tuh, sound card, pakai sound card lagi, disambungin ke laptop, baru kita bisa pakai mikrofon. Kayaknya sekian dulu, makasih.
Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Dengan hanya mengeluarkan uang sebesar Rp100.000, kita sudah bisa menjadikan kamera kita sebagai webcam dari laptop dan menjadikan laptop kita sebagai monitor dari kamera kita. Mengingat fungsinya yang berjalan dengan baik, saya rasa tidak ada salahnya untuk mencoba HDMI video capture ini. Untuk kualitasnya, ya kita nggak usah bandingkan dengan video capture yang harganya jutaan. Untuk kualitasnya di harga 100 ribuan ini sudah cukup baik. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Kalau kamu suka silahkan like, nggak suka silahkan dislike aja. Dan tolong tulis di kolom komentar kalau kamu nggak suka atau kamu punya pertanyaan, kritik, dan saran. Tapi ingat harus dengan bahasa yang sopan. Saya Elsie pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat.